Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Saiku. Saya dari calon aparatur sipil negara Kemendikti Saintek, gelombang 4, angkatan 25, kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas saya tentang mengidentifikasi isu implementasi ASN dan Smart ASN, yang mana tugas kali ini fokus pada mengidentifikasi beberapa isu aktual yang terjadi di instansi atau unit kerja yang berkaitan dengan implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Baik, ini adalah pemaparan dari hasil tugas saya tentang isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, isu komprehensif dari manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan Universitas Jember, FKIP Prodi Pendidikan Geografi dengan mengacu pada 1. Manajemen ASN, yang kedua literasi digital dan transformasi digital Smart ASN dalam modul Smart ASN. Yang pertama yaitu isu manajemen ASN. Terdapat pengelolaan data yang tidak aman. Dalam konteks ini, transformasi digital, literasi digital mencakup aspek keamanan digital yang menuntut kemampuan melindungi suatu data pribadi dan keamanan digital. Faktanya yang terjadi, file jurnal tidak tersimpan dengan baik. Masih terdapat file jurnal yang tersimpan di antara staf yang satu dengan staf yang lainnya. Tidak semua sivitas memahami perlindungan data pribadi. Hampir setiap 1 bulan sekali pasti ada himbauan terhadap sivitas untuk melindungi data pribadi, tapi itu tidak berdampak secara positif. Yang ketiga, data mahasiswa, baik KRS, nilai, NIK, alamat, atau data keluarga tersimpan dalam berbagai sistem tanpa standar keamanan, yang mana beberapa bulan kemarin sempat viral bahwa beberapa data pribadi dari mahasiswa itu bocor, yang mana itu sangat berdampak terhadap keamanan mahasiswa. Dampak jika tidak diselesaikan, yang pertama kebocoran data mahasiswa, yang mana ini berkaitan dengan pelanggaran privasi. Yang kedua pencurian data riset, plagiarisme atau penyalahgunaan suatu data. Yang ketiga serangan malware yang melumpuhkan sistem akademik, turunnya kepercayaan publik terhadap universitas, dan yang kelima potensi pelanggaran Undang-Undang ITE dan regulasi perlindungan data. Pihak yang terdampak dari kasus ini yaitu mahasiswa, dosen, tendik, pimpinan fakultas, masyarakat dan mitra, serta reputasi suatu institusi. Yang kedua, lemahnya koordinasi antar unit kerja. Dalam manajemen ASN, profesionalisme PNS sebagai pelayanan masyarakat menjadi tujuan utama. Namun prakteknya, informasi dari biro fakultas sering terlambat. Jadi informasi dari rektorat ke fakultas itu sering terlambat, apalagi ke unit program studi. Surat menyurat juga masih manual. Dampaknya, jika tidak diselesaikan, pelayanan akan lambat dan tidak efisien. Duplikasi pekerjaan, konflik antar unit dari atas ke bawah, mahasiswa dirugikan karena proses yang lama, citra birokrasi kampus dianggap berbelit. Pihak yang terdampak masih sama, yaitu mahasiswa, dosen, dan tendik, serta lembaga eksternal. Yang ketiga, ketimpangan beban kerja. Manajemen ASN menuntut pengelolaan SDM berbasis kinerja dan profesionalisme. Namun, dampak prakteknya beberapa dosen mengampu SKS sangat tinggi, terutama beberapa dosen yang sangat senior. Pasti memiliki beban kerja yang sangat tinggi atau SKS yang tinggi. Sedangkan dosen yang junior pasti akan mendapatkan SKS yang sangat sedikit, sehingga akan mengalami kesulitan untuk berkaitan dengan BKD atau penilaian kinerja. Yang ketiga, distribusi pembimbingan skripsi tidak merata. Hampir semua bimbingan paling banyak itu berada pada dosen-dosen senior, sedangkan dosen junior itu tidak mendapatkan atau bahkan sangat sedikit sekali. Beban kerja tidak selalu berbasis data dan analisis objektif. Dampak jika tidak diselesaikan, yang pertama, burnout dosen atau staf tertentu karena sistem lingkungan kerja yang tidak efisien. Yang kedua, turunnya kualitas pembelajaran. Yang ketiga, konflik internal antara dosen yang satu dengan dosen yang lainnya atau dengan tendik. Yang keempat, menurunnya produktivitas riset.
Yang kelima, ketidakadilan organisasi. Pihak yang terdampak yaitu ada dosen, staf, mahasiswa, dan institusi kerja. Kemudian Smart ASN. Smart ASN ini menuntut ASN yang cakap digital, beretika digital, dan aman bermedia digital. Yang pertama, isunya adalah sistem informasi akademik itu sering down dan tidak user-friendly. Contohnya adalah sistem KRS sering tidak bisa diakses, PMB sering error, tampilan tidak responsif di HP, tidak ada panduan yang sangat jelas. Apalagi jika sistem absensi atau presensi antara dosen dan mahasiswa itu sangat sering error sekali. Padahal transformasi digital membutuhkan infrastruktur dan SDM digital yang memadai. Dampak jika tidak diselesaikan, mahasiswa terlambat registrasi, beban komplain meningkat, citra kampus tidak profesional, dosen terlambat presensi, baik itu presensi perkuliahan, presensi kehadiran, dan presensi pulang. Pihak yang terdampak mahasiswa, dosen, admin sistem, dan pimpinan. Yang kedua, website dan media sosial tidak terkelola dengan berkala atau dengan baik. Berita berakhir diperbarui beberapa bulan yang lalu. Bahkan berita atau postingan yang ada di sosial media dan website itu sangat sedikit sekali yang berkaitan dengan kehidupan prodi atau kehidupan kampus. Informasi kurikulum tidak update, padahal mahasiswa sangat membutuhkan kurikulum tersebut. Jarang ada publikasi kegiatan dosen dan mahasiswa, tidak responsif terhadap pesan yang masuk. Kemudian, dampak jika tidak diselesaikan, informasi akan sangat usang karena tidak ada updating data. Calon mahasiswa kesulitan memperoleh info. Ini berkaitan dengan mahasiswa atau jumlah mahasiswa yang akan mendaftar. Branding institusi menjadi lemah. Minim visabilitas akademik. Pihak yang terdampak ada calon mahasiswa, orang tua, mitra kerja, mahasiswa aktif, dan dosen. Dan yang ketiga, rendahnya kesadaran cyber security, sivitas akademika. Hal ini terjadi karena satu, klik sembarang link. Karena kurang sadarnya beberapa sivitas akademika tentang link-link yang tidak aman. Yang kedua, tidak sadar phishing. Sering beberapa dosen senior itu mengalami hal yang serupa sehingga beberapa data itu bisa dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dampak jika tidak diselesaikan, akun akademik diretas. Contohnya ada jurnal dari pendidikan geografi itu sampai saat ini tidak bisa diakses. Bahkan jika kita mencoba mengakses, itu akan langsung menuju ke link judi online. Yang kedua, data bocor. Yang ketiga, penyebaran malware. Yang keempat, serangan phishing massal. Kemudian, calon mahasiswa kesulitan memperoleh info, branding institusi lemah, dan minim visabilitas akademik. Pihak yang terlibat ini menjadi semakin luas karena menyangkut dengan seluruh aktivitas akademika dan reputasi institusi. Dari kesimpulan tersebut, keenam isu tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa satu, manajemen ASN belum sepenuhnya berbasis kinerja dan tata kelola modern. Hal itu diketahui dengan adanya sistem antara sistem yang satu dengan sistem lainnya itu tidak terkoneksi. Berita dari atau informasi dari rektorat ke fakultas itu tidak sampai dengan cepat. Smart ASN belum optimal dalam penerapan digital skills, digital ethnic, digital safety, dan digital culture. Buktinya masih terdapat banyak dosen, khususnya senior, yang mengalami phishing. Yang ketiga, transformasi digital belum menyentuh aspek budaya, organisasi, dan keamanan sistem secara menyeluruh. Dampak jika tidak diselesaikan kualitas pelayanan publik pendidikan, maka kinerja terutama perguruan tinggi, reputasi Universitas Jember, dan kepercayaan masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.